Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, kita akan lanjutkan akan sejarah perpecahan dari kerajaan umat Tuhan di zaman Rehabeam dan Yerobeam. Nah, kita sudah sampai pada cerita tentang abdi Allah dari Yehuda yang nubuatannya itu begitu akurat. Dia menubuatkan, ketika itu kan Yerobeam sedang berdiri di Mezbah, dan dia menubuatkan, hai Mezbah nanti akan lahir dari keturunan Daud, dari keluarga Daud, seorang yang bernama Yosia yang akan, yaitu dikatakan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Saudaraku, Yosia, sudah saya sebut kemarin bahwa dia adalah keturunan yang ke-11 dari Rehabeam. Tapi nyatanya benar, saudaraku, akan tampil seorang bernama Yosia, Raja Yosia, yang luar biasa, dan itu saudara bisa cek di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 15-16. Tergenapi tepat persis, saudara. Namanya juga disebut, padahal masih 11 keturunan. Saudara hitung sendirilah berapa ratus tahun itu. Luar biasa, saudara. Bukan hanya akurat nubuatannya, tetapi abdi Allah ini juga disertai tanda heran. Dia berkata, Mezbah akan pecah beneran. Dan ketika raja marah dan menyuruh dia ditangkap, menyuruh pada prajuritnya, tangkap dia, tangannya kaku, saudaraku ya, tangannya kejang, dan dia sampai minta-minta supaya Tuhan menolong dia, belas kasihan Tuhan. Kemudian didoakan dan akhirnya tangannya menjadi sembuh, menjadi seperti semula. Nah, saudaraku, yang luar biasa, selain dia pertama nubuatannya akurat, kedua dia itu disertai tanda heran, yang ketiga, saudara, dia taat. Dia tidak bisa dibeli. Ya, luar biasa. Ditawari untuk singgah, ditawari untuk makan, minum, ditawari untuk mau dikasih hadiah. Enggak mau, saudaraku. Bahkan dia pulang sesuai dengan perintah Tuhan, harus lewat jalan yang berbeda dengan jalan dia pergi. Nah, saudaraku, itu sampai ayat 10 kita kagum dan kita angkat jempol. Kita berkata ini abdi Allah yang luar biasa. Namanya tidak disebut, saudaraku. Dia muncul begitu saja dan dia bikin geger seluruh rakyat, baik Yehuda maupun Israel. Dua-dua membicarakan, jadi seluruh umat Tuhan ya, yang dari 2 kerajaan itu membicarakan, membahas tentang peristiwa yang luar biasa tersebut. Kalau zaman sekarang itu sudah seliweran di WA, begitu saudaraku ya, beritanya, dan di YouTube gitu ya, pakai film itu kalau sekarang. Kalau zaman dulu ya enggak ada, cuma buah bibir aja, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang sudah saya singgung kemarin, bahwa ada nabi tua. Nah, ini di Betel ya, ayat 11 dari 1 Raja-Raja 13 ayat 11, kita baca sama-sama. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Jadi abdi Allah yang dari Yehuda itu rupa-rupanya dalam perjalanan pulang kelelahan, kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu.
Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Nah, sekarang yang menawari dia untuk makan roti, ini adalah bukan raja, tapi seorang tua, saudaraku ya. Ayat 16, jawab dari abdi Allah Yehuda tadi, yang masih muda tadi. Abdi Allah yang muda, nabi muda itu. Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Saudara, dia masih konsisten berpegang pada perintah Tuhan. Jadi ketika dia ditawari, nabi muda ini berkata, tidak boleh sama Tuhan. Nah, ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi. Nah, ini beda nih, saudaraku. Ini dia seorang nabi, yang datang seorang nabi. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawalah dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Saudara, nabi tua ini berdusta, berbohong. Dia bilang, aku juga nabi, Tuhan memerintahkan melalui malaikat supaya aku membawa kamu pulang ke rumahku dan makan roti dan minum air. Tapi dia berbohong. Nabi kok bisa berbohong? Bisa, saudara. Dia nabi dulu, tapi sekarang dia sudah tua, karunia kenabiannya sudah pudar, tapi dia masih hidup di masa lampau. Seakan-akan dia masih seorang nabi. Padahal dia sudah karatan, ya, nabi yang sudah karatan karena sudah nggak pernah dipakai Tuhan. Nah, dia dengar ada nabi muda yang luar biasa dipakai Tuhan, dia pengen nabi muda itu mampir ke rumahnya. Tapi waktu ngomong bahwa aku nggak boleh sama Tuhan untuk mampir, makan roti, minum air, nggak boleh. Aku harus pulang. Langsung dia berkata, aku juga nabi. Dan aku ini dikunjungi malaikat. Mengatakan kepadamu, supaya kamu makan roti dan minum air ke rumahku. Nah, disinilah saudaraku, si nabi muda itu tertipu. Kemudian ayat 19, orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Nah, ini baru firman Tuhan beneran. Datangnya atas nabi tua. Ya. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka, ya ini ngeri sekali, mayatmu tidak akan masuk dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Ini aneh sekali, saudara. Diserang singa, ada keledai, keledainya berdiri, singanya juga berdiri. Si abdi Allah yang masih muda itu mati di situ juga. Ayat 25, orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ayat 26, ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik
kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku," dan mereka mempelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Kok ini keledai dan singanya kok enggak pergi, saudaraku? Hanya untuk membuktikan bahwa inilah apa yang ketika seorang nabi tidak mentaati akan perintah Tuhan. Singa itu tidak memakan mayat itu, jadi tidak dimakan, saudara, cuma dibunuh aja. Dan tidak mencabik keledai itu juga, jadi singanya sama keledai berdamai, saudara. Tapi hanya kepada nabi dari Yehuda itu, singa itu menyerang. Ayat 29, nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, jadi waktu diangkat ya singanya diam saja, cuma lihat gitu aja, saudara. Serem ya kisahnya. Menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Jadi yang ngubur itu nabi tua. Ayat 30, mayat orang itu dikuburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka diratapilah dia, wahai saudaraku, gitu ya, diratapi. Ayat 31, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya." Ya, saudaraku, ini adalah cerita yang dicatat di dalam firman Tuhan, dan ini menimbulkan banyak tafsir, saudara. Mengapa kok abdi Allah dari Yehuda itu sampai mati dimakan singa? Apa itu bukan dimakan, diterkam singa. Dan nabi tua yang berbohong ini kok kemudian mengambil mayatnya dan meratapi, dikubur di kuburannya dia, dan dia pesan sama anak-anaknya, "Nanti kalau aku mati, kuburkanlah aku bersama dengan dia." Ngapa kok sampai seperti itu, saudara? Pesan apa dari kisah ini? Yang pertama, kalau menjadi seorang penyambung suara Allah, ya penyambung lidah Allah, itu orang itu harus taat totally. Ya, jadi obedience-nya itu harus totally, 100% dia harus taat kepada Tuhan. Nah, ketika yang menggoncang dia adalah seorang raja, iming-iming hadiah dan sebagainya, dia bisa menolak. Tapi ketika dia dibujuk oleh seorang nabi tua, dia goyah, saudara. Meskipun pada awalnya dia berkata, "Aku tidak boleh." Tapi waktu begitu dipakai nama Tuhan, yang sama dengan Tuhan yang dia sembah. Bahkan ada tambahan malaikat berkunjung untuk ngajak kamu. Dia goyah. Kenapa goyah? Ya karena dia mungkin pengen juga, pengen makan. Dia tidak pengen harta kekayaan setengah kerajaan pun dia tolak. Tapi untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana, dia tergoda, saudara. Dan dia pikir, toh Tuhan juga berbicara kepada nabi yang tua itu. Dia kan senior. Dan akhirnya dia datang. Begitu dia datang, firman Tuhan turun atas nabi tua yang sudah karatan itu, saudara. Bahwa engkau akan mati. Jadi ya, mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu, dan itu terjadi, saudara. Dia akhirnya mati, dan tadi ya sudah saya gambarkan bahwa singanya cuman diem aja, bengong di sebelahnya mayat itu, sepertinya nunggu nabi tua itu menjemput mayat itu. Keledainya juga enggak dimakan sama singa, berdiri di situ, orang-orang pada nonton semua dan memberitakan sampai si nabi tua itu akhirnya menjemput akan jenazah atau mayat dari nabi Yehuda itu. Dibawa dan dikuburkan di kuburnya sendiri. Dia meratapi. Nah, saudaraku, satu pelajaran.
pelajaran ketaatan sudah ya, kita sudah pegang. Jadi kalau saudara diperintah oleh Tuhan dan saudara yakin itu Tuhan, udah jangan goyah sampai ke akhir. Sampai betul-betul tuntas akan tugas itu diselesaikan. Tuhan Yesus mau naik ke kayu salib aja, godaannya banyak banget, saudaraku, ya. Dari awal sebelum dia melayani, dia begitu naik ke bukit pencobaan itu, Tuhan dicobai sampai 3 kali. Tapi dia menang, karena dia berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Ada tertulis demikian kata-kata Tuhan. Jadi kita ini harus rooted, jadi harus berakar pada firman Tuhan, pengertian firman Tuhan yang tidak keliru. Jangan sampai hanya karena ini juga seorang nabi kemudian goyah gitu ya. Ini juga seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, ini juga seorang hamba Tuhan kemudian goyah. Saudara, kita harus lebih taat kepada Allah pada firman-Nya dibandingkan kepada manusia. Nah, manusia bisa berbohong kok. Seorang nabi yang pernah dipakai Tuhan luar biasa seperti nabi tua itu ternyata berbohong. Tapi kemudian ketika dia menyampaikan, itu benar dari Tuhan. Ya aneh ya, Tuhan itu kalau bekerja. Nah benar saudaraku, akhirnya dia mati. Nah yang kedua yaitu tentang nabi tua. Nabi tua ini sebetulnya kenapa dia nyari nabi muda ini? Karena dia terkenang atau teringat ketika dia masih dipakai Tuhan. Ketika dia masih peka-pekanya begitu ya. Dia pengen dekat sama nabi muda ini. Dia pengen kembali mengingat akan masa mudanya. Dia ingin melihat dirinya dia ketika masih dipakai oleh Tuhan. Itu si nabi tua itu. Dan ketika dia menemukan caranya bagaimana supaya nabi muda ini mau ke rumahnya dia. Dan ternyata nggak mau, ya karena ini kekeh saudaraku ya, berpegang pada perintah Tuhan, kukuh. Si tua ini membujuk dengan kebohongan. Saudaraku, jangan sampai seorang hamba Tuhan itu memakai nama Tuhan. Saya banyak mendengar, menyaksikan orang sedikit-sedikit ngomong Tuhan berfirman, Tuhan bicara pada saya. Aduh, saudaraku, yang model begini ini saudara, jangan terpengaruh. Berbohong nabi ini. Nah saudara mungkin tanya, loh tapi kemudian kalau dia dipakai Tuhan, nah, kalau Tuhan mau pakai keledai aja bisa ngomong kok. Keledainya Bileam aja bisa menyampaikan suara Tuhan, ya kan? Jadi saudara jangan terpengaruh ketika ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, kemudian seakan-akan bahwa dia segala-galanya menggantikan Tuhan, itu salah. Kita harus tetap berpegang pada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman itu yang kita pegang. Dengan iman kita pegang firman itu, kita taati. Makanya kita perlu belajar firman, saudaraku. Nubuatan memang bisa datang dan kita harus uji dengan firman Tuhan. Nah si nabi tua ini hanya karena dia pengen istilah saya itu pengen nostalgia. Dulu aku juga seperti kamu gitu. Aku dulu juga sepeka kamu, aku dulu juga disertai tanda-tanda heran seperti kamu begitu ya. Dan benar-benar saudaraku si nabi tua ini mau ngajak ke rumahnya, dan sampai di rumah baru kemudian Tuhan menyampaikan firman bahwa ketidaktaatannya harus dibayar dengan nyawa. Dan ketika dikuburkan, kenapa dia meratapi? Dan kenapa dikubur di kuburannya dia? Kuburan dia sendiri, dia punya lubang kubur ya, punya tanah kubur yang sudah disiapkan untuk dirinya. Ya dulu modelnya gua-gua begitu ya, dia sudah punya itu, sudah disiapkan nanti kalau aku mati, taruh di situ. Kenapa? Dan diratapi sama dia. Dia meratapi itu sebenarnya meratapi dirinya sendiri. Makanya dia bilang nanti kalau aku mati aku taruh di situ, karena sebetulnya itu adalah representasi dari diriku. Aku ini nabi yang sudah kehilangan akan kepekaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan kok mengapa dia juga
mengalami seperti apa yang aku alami. Dan dia sedih sekali. Dia melihat jenazah si nabi muda, Nabi Yehuda ini, dia melihat dirinya sendiri. Makanya dikubur di kuburannya dia, saudara. Dan dia juga minta supaya nanti aku dikuburkan bersama dia kalau nanti aku mati. Paham ya saudaraku ya? Jadi itu soalnya bayang-bayang dari dirinya sendiri bahwa nabi tua ini sudah jatuh. Sudah jatuh. Dan dia tidak bertobat, dia malah melakukan kebohongan, saudaraku. Tapi si nabi muda melakukan blunder, kesalahan besar, yaitu dia tidak taat. Dan perjanjiannya dengan Tuhan memang seperti itu. Kalau dia tidak taat, dia akan mati. Nah, saudaraku, ini tentunya kisah perjanjian lama. Di dalam terang perjanjian baru, Tuhan tidak sekeras itu. Ya, kita punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan. Namun demikian, prinsip kebenarannya tetap dapat kita petik. Yaitu jangan sekali-kali kalau kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita digoyahkan hanya oleh orang yang katanya seorang nabi, yang berkata berbeda, berlawanan dengan apa yang kita terima. Tetap teguh dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Apalagi sudah terbukti, saudara. Terbukti dia menyampaikan firman itu kepada Yerobeam dan terbukti nyata. Dan dia sampai ayat 10 itu sudah sangat bagus. Kenapa kok pada waktu istirahat di bawah pohon didatangi oleh si tua ini dan kemudian dia mau ikut mampir ke rumah nabi tua itu. Dan yang terjadi dia mati. Ini sebuah pelajaran buat kita. Jangan sampai rencana Tuhan digagalkan hanya karena kita tertipu oleh orang, bukan orang kafir, bukan orang asing, tapi oleh nabi yang karatan, saudaraku. Nabi yang dulu pernah dipakai, tapi sekarang dia sudah ngawur gitu. Dan akhirnya dia mati. Saudaraku, sebuah cerita yang bagi Anda yang tidak suka sejarah mungkin ini membosankan, tetapi kita tahu bahwa Alkitab ini diberikan pada kita untuk kita memetik akan pelajaran demi pelajaran yang ada tersirat di dalamnya. Ya, demikian kisah abdi Allah dari Yehuda, nabi muda dan nabi tua. Tuhan Yesus memberkati.